私の名は太宰。太宰治だ。Dazai Osamu. Kalian pasti gak asing kan sama nama Dazai Osamu? Siapa sih wibu yang gak tahu salah satu karakter dari anime Bungo Stray Dogs ini? Gue di sini bakalan bahas tokoh sejarah Dazai Osamu, dan siapa sangka kalau karakter ini tuh diambil dari kisah nyata. Di tahun 1909, tepatnya di bulan Juni tanggal 19, anak laki-laki lahir dengan nama Shiji Tsushima. Ini adalah nama asli si Dazai yang kita kenal. Dazai lahir di desa yang namanya Kanagi di prefektur Aomori, Jepang. Lahir dari keluarga kaya dan terpandang, bukannya hidup dalam kemewahan, Dazai malah terasing dari keluarganya sendiri. Ayahnya yang bernama Kinemon Tsushima, seorang politikus, sering banget pergi-pergian. Sedangkan ibunya yang bernama Tane sering sakit-sakitan. Dazai gak tumbuh dengan sosok orang tua yang baik dan selalu ada, jadinya dia ngalihin itu dengan baca buku-buku yang ia minati. Dari kecil, Dazai udah nunjukin bakat yang luar biasa banget dalam menulis. Dia sering nulis cerpen di sekolah dan sering dipuji sama guru-gurunya. Tapi kayak di animenya, awal masuk SMP, Dazai mulai terobsesi sama yang namanya. Abis Dazai lulus dari SMA, dia lanjutin pendidikannya di Universitas Tokyo. Dia ngambil jurusan sastra Perancis di sana. Dan dia sering bergaul sama para seniman. Disitulah Dazai mulai pakai nama samarannya, yaitu Dazai Osamu. Dazai nulis terus-terusan dan sering bikin cerita fiktif yang digabung sama unsur autobiografi. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Ningen Shikaku atau No Longer Human. Nah, kita bahas sedikit ya. Gak asing lagi kan sama kalimat No Longer Human. Di animenya, Dazai punya kekuatan penetral kekuatan lain yang namanya No Longer Human. Dan ternyata nama kekuatan si Dazai diambil dari karyanya sendiri. Diterbitin di tahun 1948, novel ini langsung dapat popularitas karena isinya yang gelap, jujur, dan berani. Novel ini juga jadi salah satu novel dengan penjualan tertinggi di Jepang. Isi novel ini nyeritain tentang kehidupan sehari-hari si Dazai, depresinya, keterasingannya, traumanya, sampai pencarian jati diri yang dialami si Dazai. Buku bergenre semi autobiografi ini punya karakter yang namanya Yozo Oba. Dia bisa dibilang karakter utama di buku ini, atau alter egonya si Dazai Osamu. Dan kalau kalian nanya, Bang, di Indo ada gak? Jawabannya ada. Nama bukunya Gagal Menjadi Manusia. Balik lagi ke sejarahnya, kalian pasti tahu si Dazai itu anggota eksekutif Port Mafia sebelum masuk ke agensi detektif bersenjata. Ada fakta menarik juga yang bisa kita bahas di sini. Dazai pernah terlibat skandal sama seorang geisha. Geisha itu sendiri adalah wanita yang diajari berbagai seni di Jepang. Mereka bukan PSK atau apapun, tapi cuma wanita yang menghibur tamu yang biasanya dari pria kalangan atas. Dazai juga pernah terlibat sama obat-obatan terlarang. Hal ini ngebikin si Dazai diusir dari rumahnya dan sering mengalami kendala keuangan. Tapi si Dazai tetap nulis karya-karyanya dan mulai dapat pengakuan dari kritikus. Habis Perang Dunia Kedua, Dazai sampai ke puncak karirnya. Di sini dia nulis beberapa novel terkenal yang salah satunya kita bahas tadi. Dan fun fact, karya-karya Dazai selalu berisi tema depresi, alienasi, dan kehancuran moral. Sekarang kita masuk ke obsesinya, yaitu Desember tahun 1930. Di tahun ini, Dazai masih seorang mahasiswa di Universitas Tokyo. Dazai nyoba buat sama seorang pelayan bar ke laut. Setelah kejadian itu, si Dazai selamat tapi nggak sama pelayan barnya. Maret tahun 1935, karena gagal nyelesain pendidikannya dan punya masalah keuangan, Dazai nyoba buat Seakan aku ini tidak bisa bahagia. di sebuah stasiun kereta api. Upayanya gagal lagi dan selamatin tepat waktu. Masih di bulan Maret, tapi sekarang di tahun 1937, 2 tahun setelah kejadian itu, sama istri pertamanya, Dazai berusaha buat dengan cara pakai obat tidur sampai overdosis. Lagi-lagi si Dazai selamat, istrinya juga selamat. Tapi habis kejadian itu, hubungan mereka gak begitu baik. Yang terakhir di tahun 1948, di bulan Juni, kisah yang tragis banget buat seorang Dazai Osamu. Dia sama pacarnya ke sungai. Sebelum dia meninggal, Dazai udah titipin surat perpisahannya, dan jasad Dazai ditemuin di tanggal 19 Juni. Bertepatan sama ulang tahunnya yang ke-39. Dah tamat, Dazai jadi salah satu karakter favorit gue di Bungo Stray Dogs. Soalnya dia nyelesain masalahnya pakai otak, bukan pakai otot doang. Bahkan Fyodor aja kalah di season terakhirnya kemarin. BTW, kalian tahu gak sih kalau sebagian besar karakter anime Bungo Stray Dogs itu diambil dari tokoh nyata? Sama kayak si Dazai, yang pertama ada Nakajima Atsushi, si main karakter. Kedua Kunikida. Ketiga Edogawa Rampo. Keempat Akiko Yosano. Kelima Fyodor diambil dari penulis asal Rusia. Emang keren banget sih Kafka Asagiri.